Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama persawan yang mendapatkan semangat bimbingan dari Ilahi bersama saya. Saat ini kita akan melembari satu persatu rahasia-rahasia keilahian. Boleh rahasia-rahasia keilahian itu diungkap karena memang diinformasikan melalui firman-Nya atau melalui wahyunya sebagai pengetahuan untuk kita. Yang kali ini saya akan mengangkat judul Citra Satelit Ketuhanan. Kita tahu bahwasanya saat ini di dalam zaman modern, kemanapun kita, dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa lepas dalam monitoring satelit-satelit yang ada di atmosfer bumi ini dari berbagai negara. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan seterusnya. Dan terbukti saya memegang HP ini bisa mencari informasi berbagai negara. Lewat Google Map saja kita bisa tahu satu tempat kendaraan bergerak, kepadatan jalan dan sebagainya. Itu namanya monitoring pergerakan di bumi melalui citra satelit, pencitraan. Jadi disorot dari sana, direfleksikan, dikembalikan, ditangkap sebagai sebuah informasi. Kemudian kita mengaksesnya. Nah, ini yang dinamakan citra satelit bumi. Saat ini saya menggunakan citra satelit ketuhanan. Dari mana informasi ini saya dapat? Ya, dari ketuhanan itu sendiri melalui beberapa ayat. Dua ayat yang saya kemukakan nanti Anda bisa buka sendiri sebagai bukti otentik, sahih, valid, bahwa saya tidak mengada-ada. Yang pertama, Anda boleh membukanya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54 dan surat ke Yunus ayat ketiga. Di situ disebutkan di dalam ayat itu, Allah lah pencipta langit dan bumi. Yang lainnya disebutkan dalam 7 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas aras, dan dari aras itulah Allah mengatur segala urusan alam ciptaannya itu tadi. Sejampang masih Anda dikasih kesempatan penglihatan, pendengaran, hati, intelektual, coba sekali-kali tengok ayat itu supaya Anda bersentuhan dengan ketuhanannya. Jangan mendengarkan orang lain, tapi langsung mendengarkan firman-Nya. Lalu citra satelit sudah ada di dalam HP Anda, program Al-Quran itu. Nah, apa saja yang dikontrol oleh Ilahi? Ya, kalau saya merefleksikan sebagaimana satelit, mata-mata satelit yang ada di bumi ini tadi, maka bisa diurai beberapa hal yang dikontrol oleh satelit keilahian, ketuhanan itu. Yang pertama,
tentang usia atau tentang umur, tentang waktu kegunaan daripada seluruh isi alam itu. Apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu planet-planet lain, itu ada usianya, ada umurnya, ya, seluruhnya. Alam raya dikatakan alam raya termasuk alam yang nyata, dohir, alam yang tidak dohir, yaitu alam jin, alam malaikat, dan seterusnya itu tadi. Itu ada waktu usianya. Kalau ditanya kepada saya, kalau begitu jin itu ada waktu hidupnya, betul. Malaikat, betul, ada waktu usia. Itu yang dinamakan waktu kegunaannya. Termasuk kita, termasuk tumbuhan, termasuk batu-batuan, termasuk meteor. Apabila sudah waktunya itu habis, maka dia akan punah, akan hilang. Itu disebut dengan fana. Oleh karena itu seluruh alam semesta ini adalah fana. Karena ada waktu kegunaannya. Termasuk alam malaikat itu juga fana. Supaya Anda tahu. Itu dimonitoring lewat satelit Tuhan. Lewat citra satelit yang dinamakan Ars. Sudah satu informasi pengetahuan Quran sampai kepada Anda. Kalau malaikat saja dimonitoring, alam yang lebih besar dari Anda dimonitoring lewat waktu itu. Lalu bagaimana dengan Anda? Yang kecil, yang tidak ada artinya, berada di dalam kesemestaan. Sekalipun sekarang Anda punya pangkat jenderal bintang 5. Jabatan menjadi presiden yang tidak turun-turun, atau menjadi raja disembah banyak orang. Kecil, ada waktunya, nilai kegunaannya. So pasti Anda tidak akan bisa lepas daripada citra satelit ketuhanan. Maka berhati-hatilah. Yang kedua, menyangkut fungsional, berfungsi atau tidak. Karena masing-masing itu ada fungsinya masing-masing. Tadi saya katakan, matahari ada fungsinya sebagai sumber energi di dalam alam yang dekat ini. Di dalam planet-planet yang mengitarinya, ada fungsi. Bulan ada fungsi yang kita tahu, itu yang menyebabkan air laut pasang dan surut. Binatang ada fungsi untuk kita, baik untuk dagingnya dimakan, maupun kulitnya yang tebal untuk pakaian, supaya hangat. Tumbuh-tumbuhan itu berfungsi atau tidak? Mari kita mengambil teladan kepada sebatang pohon pisang. Pohon pisang dari tunas yang kecil itu tumbuh pelan-pelan menjadi pohon pisang yang masih muda, naik terus sampai kemudian besar. Dan kemudian dia akan mengeluarkan tandan buahnya itu tadi setelah tadi umurnya 1 tahun baru dia berbuah. Setelah buahnya masak, maka batang pisang itu akan melemah, akan terjadi pembosokan dari dalam. Kalau tidak diambil, dia akan roboh. Itu namanya fungsionalnya sudah habis. Sampai dia mengeluarkan buahnya, akan diganti oleh generasi yang berikutnya. Itu pohon pisang. Anda juga begitu, saya pun demikian. Salah satu dari fungsional kita itu secara biologis adalah untuk mempertahankan jenis Homo sapiens. Kemudian kita mempunyai anak dan cucu. Sampai dengan cicit mungkin kita sudah lunglai. Sebagian besar punggungnya sudah bungkuk jalannya. Sudah terseok-seok. Sudah tidak berfungsi. Dan
Itu umur ekonomi Anda itu sudah tidak fungsional, maka Anda pun akan punah. Perhatikan itu, sudah dua. Dan ini termonitoring, tidak bisa lepas daripada monitoring citra satelit keilahian. Yang ketiga, menyangkut pemeliharaan. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu tadi dengan berbagai bentuk dan kreasinya itu ada yang memelihara. Pemeliharanya siapa? Ya ilahi itu sendiri melalui citra satelitnya. Oleh karena itu, dimanapun Anda, siapapun Anda, jangan pernah merusak miliknya ilahi itu karena termonitoring oleh citra satelit. Di dalam ajaran keislaman, kalau Anda melakukan haji atau umroh di tanah haram, maka salah satu kewajiban yang harus Anda pegang setelah Anda berpakaian ihram itu, dilarang membunuh binatang, di dalam memetik pohon-pohonan merusak. Itu salah satu di antaranya, karena pada saat itu Anda sedang naik kepada citra keselit yang paling tinggi, dan Anda menjadi bagian daripada alam aras itu sendiri, maka Anda tidak boleh merusak. Indahkah atau burukkah monitoring citra satelit itu? Tergantung Anda. Ada pemeliharaan. Anda pun ada yang memelihara. Saya pun Anda memelihara. Oleh karena itu, kalau Anda dizolimi oleh orang, jangan bersedih. Dan Anda tidak sanggup untuk melawan orang tersebut, jangan bersedih. Kembalikan melalui citra satelit monitoring itu tadi, ada makhlukmu Tuhanku yang mendolimi diriku, sementara aku tidak mempunyai daya kekuatan apa-apa. Aku kembalikan diriku ini adalah milikmu. Akhir daripada sejarah ini, aku kembalikan kepada engkau. Ini nanti akan terjadi apa yang dinamakan nilai guna. Menyangkut nilai guna. Orang-orang yang menzolimi seperti itu sudah tidak mempunyai nilai guna di dalam alam raya ini. Nilai guna tidak ada di dalam kesemestaan ini. Cepat atau lambat, dia akan segera hilang dari peredaran itu karena termonitoring oleh citra satelit. Kalau kedoliman itu merajalela, maka nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh manusia-manusia yang sedang melakukan aktivitas sebagai refleksi ketuhanan akan terganggu. Bukankah banyak bangsa-bangsa yang kemudian dibinasakan oleh ilahi pada saat mereka menentang kenabian? Bukankah banyak penguasa-penguasa yang diturunkan? Fir'aun ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan, dan raja-raja yang powerful binasa entah kemana bersama dengan kerajaannya. Karena apa? Karena sudah tidak memiliki nilai guna di dalam kesemestaan ilahi itu tadi. Daripada merusak, lebih baik dirusak. Itulah selalu saya nyatakan di dalam video-video saya dengan rekan-rekan. Kalau engkau dekat dengan aku, dengan saya, insya Allah akan aku bina. Saya mengatakan bina itu tadi bukan mengada-ada, karena memang layak saya untuk membina sesama manusia. Karena saya sudah dikasih segalanya oleh ilahi, maka saya dituntut oleh ilahi. Lalu bagaimana nilai guna kamu Ika untuk orang lain? Maka aku bina mereka. Tapi manakala mereka menjauh dari diriku, tidak menyapa, tidak mau mendekat, dan malah melarikan diri, aku kembalikan kepada ilahi. Insya Allah mereka akan terbinasakan oleh kebodohannya itu. Cepat atau lambat, hati-hati Anda. Saya berikan menakut-nakuti. Aku
akan menunjukkan bukti otentik. Kalau sudah tidak mempunyai nilai guna, yang berikutnya, yang kelima adalah menyangkut pergantiannya. Karena alam ini milik Allah, dan Allah itu zat yang kreatif, yang maha kaya, yang maha indah, maha teratur. Maka dia akan mengatur pergantiannya itu tadi, yang tidak guna akan diganti dengan generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Bukankah dalam sejarah Anda bisa melihat bagaimana generasi-generasi yang sudah tidak berguna itu dimunculkan kemudian di dalam negeri itu generasi-generasi baru yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang mempunyai nilai-nilai guna untuk alam semesta ini. Dan di dalam ekosistem juga demikian, terjadi selektivitas. Pohon-pohonan akan berkompetisi, sinar matahari, kompetisi ruang, kompetisi makanan, air, dan sebagainya. Maka secara selektivitas alam, tanaman-tanaman yang tahan terhadap selektivitas, dia akan berguna untuk sebuah ekosistem. Jadilah ciri daripada sebuah ekosistem itu. Itulah kenapa di daerah-daerah tropis ada istilah hutan hujan tropis. Kenapa? Karena di dalam daerah-daerah tropis dengan banyaknya hujan, maka pohon-pohonan yang tegakannya besar itu akan mendominasi. Jadi tanaman kayu-kayuan yang padanya akan menempel epifit dan di bawahnya akan bernaung tanaman-tanaman merambat dan sebagainya. Ciri khas. Kemudian membuat ekosistem, yaitu paru-paru dunia. Insya Allah kita Indonesia termasuk daerah hutan hujan tropis. Maka jangan dirusak. Jangan dicuriin kayunya. Maka Anda akan dijadikan makhluk yang tidak berguna oleh Allah. Karena itu adalah miliknya Allah. Berhati-hatilah Anda. Yang keenam, menyangkut peruntukannya. Kita tahu bahwa mineral apapun yang terkecil, mulai debu, mulai pasir, sampai batu-batuan yang kecil, semuanya itu memiliki peruntukannya sendiri-sendiri. Abu di udara bukan diperuntukkan untuk menyebabkan mata terkena abu, tidak. Tapi itu sebagai absorben, penyerap daripada air. Dengan diserap oleh abu itu menjadi berat dan turunlah akhirnya menjadi embun, menjadi gutasi tetesan-tetesan air. Dan apabila sudah banyak sekali akan menjadi hujan, walaupun hanya gerimis. Dan dengan abu itulah yang ada di udara, Anda bisa melihat sinar matahari. Tanpa adanya abu di udara itu, maka sekalipun siang bolong, sinar matahari tidak akan kelihatan karena tidak direfleksikan oleh abu-abu itu. Itulah yang disebut dengan peruntukannya. Anda dan saya pun diperuntukkan. Untuk apa peruntukannya ini tadi? Tidak ada lain. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan diperuntukkanlah jin dan manusia itu untuk apa? Agar supaya mereka beraktivitas di atas muka bumi ini. Ini dalam YouTube yang lain saya sebutkan. Yang dinamakan ibadah itu adalah aktivitas. Ibadah aktivitas yang sesuai dengan kodrat, dengan fitrah Anda sebagai manusia bertuhan dan sebagai manusia yang dimonitoring oleh
citra satelit keilahian. Nilai gunanya seperti itu. Peruntukannya seperti itu. Kita diperuntukkan seperti itu. Oleh karena itu, maka Anda dan saya memiliki tanggung jawab dirinya sendiri agar supaya sesuai dengan peruntukannya di dalam kehidupan dengan waktu peruntukan yang demikian pendek itu. Yang ketujuh, citra satelit keilahian itu tidak ada lain adalah untuk memonitoring, menyangkut sekuritas daripada keilahian. Alam ini memiliki sekuritasnya sendiri-sendiri. Kenapa kita tidak bisa melihat bakteri dengan mata yang kasat ini? Itu sekuritas, security. Kalau Anda bisa melihat bakteri, Anda tidak akan bisa makan. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara-suara serangga yang kecil-kecil? Karena apa? Security. Kalau Anda bisa mendengar, maka Anda tidak bisa tidur karena rame. Di bantal Anda itu mendengung suara-suara serangga. Kenapa Anda tidak bisa melihat jin? Itu sekuritas. Kalau Anda bisa melihat jin, Anda akan diganggu oleh makhluk yang satu ini. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, berkomunikasi dengan jin, dusta. Dia supaya dianggap orang hebat, kemudian ujung-ujungnya fulus. Jangan Anda tergendam oleh orang-orang bodoh-bodoh seperti ini. Tapi ikutin kepandaian melalui firman. Ada sekuritasnya sendiri. Itulah sebabnya kenapa masyarakat jin pada saat mereka mencari berita-berita kepada alam-alam malakut, alam-alam kemalaikatan, karena berdekatan mereka itu. Maka mereka itu kemudian diusir, dilempari. Kenapa? Begitu security itu diambil sepotong-sepotong oleh masyarakat jin, disampaikan kepada orang-orang bodoh, dukun-dukun, menjadi fitnah. Ada sekuritasnya sendiri-sendiri. Alam malaikat mempunyai sekuritas. Alamnya Jibril, Mikail, dan sebagainya. Itu mempunyai alam sendiri-sendiri. Dan tidak bisa satu dengan lain saling menyangkut, mempunyai sekuritas. Yang kedelapan, selain sekuritas itu, citra satelit itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan makhluk yang ada di atasnya, khususnya manusia. Kita dikasih kehormatan, diturunkan di atas muka bumi, dimasukkan roh ilahi. Bukankah kehormatan? Dikasihkan rejeki, dikasihkan pengetahuan, dikasihkan mata hati, dijaga malaikat kanan kiri, muka belakang, dan sebagainya. Dikasih informasi, diagungkan, dan diciptakan manusia sebagai makhluk terhormat, makhluk sempurna. Dijaga itu, dimonitoring oleh citra satelit itu tadi. Kehormatan setiap orang. Wanita mempunyai kehormatan, laki-laki mempunyai kehormatan, balita pun mempunyai kehormatan. Maka tolong Anda bisa menjaga kehormatan diri Anda dengan cara apa? Dengan cara menghormati orang lain. Maka Anda menjadi orang terhormat. Begitu caranya. Bukti bahwa Anda menjadi orang terhormat apabila Anda bisa menghormati sesama, siapapun mereka. Dan itu termonitoring oleh keilahian. Kalau Anda selalu membuat kerusakan-kerusakan kayak demikian, tidak lama. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, maha sempurna. Yang ke-9, menyangkut keteraturannya. Alam raya ciptaan Allah itu adalah sebuah sistem kesemestaan yang memiliki aturan sendiri-sendiri.
sistem kesementaan benda-benda padat yang ada di alam, di langit kita ini tadi, sistem kesemestaan alam yang goib, di dalamnya ada elemen-elemen daripada sistem itu tadi. Nah, yang itu tadi, aturan-aturannya tetap termonitoring, tidak bisa lepas. Satu contoh saja adalah kalau ada melemparkan batu kemanapun sekuat apapun, maka batu itu pasti jatuh kembali ke atas bumi. Itu aturan, elemen di dalam alam kesemestaan. Tapi manakala Anda keluar daripada bumi ini, permukaan bumi, planet bumi ini, di atas alam itu tadi, dari planet-planet lain, maka rumusnya sudah berubah. Gaya tariknya, gravitasinya akan hilang. Begitu tidak ada gaya gravitasi, Anda melemparkan batu, bahkan diri Anda terbang, entah kemana. Terus berubah sistem, berubah aturan, berubah elemen, berubah juga aturan-aturannya. Dan ini termonitoring. Dan ini terdeteksi di dalam citra satelit ketuhanan. Mungkin di sekitar Anda akan bisa melihat daun-daun berguguran, bunga silih berganti. Itu keteraturan yang tidak bisa dirubah. Bahkan seekor ayam, setelah dia bertelur, kemudian mengerami telur itu selama 3 minggu, itu keteraturan dan tidak akan bisa lepas dalam hukum keteraturan itu. Itu termonitoring di dalam citra satelit ketuhanan itu tadi. Pahamkah Anda? Dan yang ke-10 adalah menyangkut manfaat-manfaat lain yang tidak terdeteksi dan kita tidak perlu mencari-cari. Karena begitu luasnya samudera pengetahuan keilahian, begitu luasnya nilai guna ciptaan keilahian, begitu luas yang kreativitas keilahian, maka kita tidak bisa mendeteksi semua sesuai dengan deteksi atau monitoring daripada citra satelit ketuhanan. Namun dengan sekelumit uraian saya ini akan membawa kesadaran kepada diri Anda bahwa kita adalah bagian kecil yang termonitoring oleh citra satelit ketuhanan. Maka berhati-hatilah dengan usia Anda, dengan fungsi Anda, dengan nilai guna Anda, dengan kehormatan Anda, dengan sekuritas Anda, dengan aturan-aturan yang sudah diciptakan oleh ilahi untuk Anda. Ibadah yang oleh Allah diinformasikan untuk dilakukan oleh manusia itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan Anda, untuk menjaga sekuritas Anda, untuk menjaga fungsi Anda, bukan untuk ilahi. Mudah-mudahan dengan demikian Anda tidak akan pernah lagi mencari pahala untuk mendapatkan pujian ilahi. Tapi pujilah ilahi, maka Anda menjadi makhluk terpuji. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.